Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan menampilkan ya bagaimana saya menjadi narasumber dalam kegiatan DPRD DKI Jakarta, yaitu sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Pelaksana teknis di bawah naungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang fokus menangani hingga pemulihan korban. Agenda resminya ada dua. Yang pertama itu reses, serap aspirasi warga setiap 4 bulan sekali di 16 titik. Nah, kali ini kegiatan resmi yang kedua yaitu dalam masyarakat kita. Ya, tolong bapak-bapak, ibu-ibu ini manfaatkan sebaik mungkin lagi kita bisa ketemu dengan anggota dewan. Kita karena jarang Bu bisa bersosialisasi, bisa bertatap muka, bisa tanya jawab kan gitu. Ini kesempatan ini jangan disia-siakan. Oke ya, jadi ini kegiatannya adalah terkait dengan sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta dan juga dihadiri oleh anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Rio. Dan ini tempatnya yaitu di sebuah sekolah SDN Negeri Utan Kayu Selatan 9 ya, jadi di halamannya. Kebetulan hujan, jadi agak terlambat tuh ya pada datang, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Jadi yang hadir adalah perwakilan juga ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPAPP di Jakarta Timur ya, Sudin PPAPP Jakarta Timur. Lalu saya juga menjadi narasumber pertama, yang kedua dari Dinas PPAPP Jakarta Timur. Itu dilakukan karena menteri kita mengakui bahwa di sekolah terjadi 3 dosa besar. Nah, 3 dosa besar yang dimaksud oleh menteri kita itu adalah yang pertama adalah kekerasan fisik ya atau perundungan, lalu kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi. Nah, atas dasar itu maka ada satu mekanisme yang dibangun dengan melibatkan pemerintah daerah lewat Permendikbud 46. Nah, tapi bahwa fakta yang Ibu katakan betul, karena itu juga diakui, makanya ada regulasi ini. Sekarang regulasi ini tuh baru Agustus tahun 2023, dan sekarang mulai tanda kutip dipaksa sekolah-sekolah bikin yang namanya tim PPK. Tim PPK itu tim pencegahan penanganan kekerasan. Terdiri dari guru, anggotanya, dan orang tua atau komite sekolah. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya tadi mendorong terciptanya situasi sekolah yang kondusif, yang nyaman, aman, menyenangkan. Jadi programnya adalah mencegah terjadinya kekerasan, misalnya lewat kelas parenting bagi orang tua yang masih melakukan kekerasan untuk pengasuhan. Kedua, disiplin positif kepada para guru. Nah, kemudian juga ke anak-anak sendiri. Saya lebih mengarah kepada pengasuhan positif ya. Nah, Bapak Ibu, ada kita tadi Pak Rio udah ngebuka ya bahwa banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah. Misalnya sajalah yang terus terjadi dalam pemberitaan aja, Bapak Ibu juga dengar. Apakah Jakarta kemudian bebas? Ya enggak. Mungkin kasus mencengangkan yang terakhir kali adalah tewasnya 4 anak di tangan ayahnya sendiri ya. Itu dibekap gitu ya sampai keempatnya meninggal. Dan diletakkan, ditemukan polisi itu memang kondisinya di kamar mandi. Dan ayahnya ini sendiri adalah pelaku kekerasan terhadap istrinya.
Jadi istrinya dipukuli, itu kemudian istrinya dirawat di rumah sakit. Nah, disitulah dinas PPA, kemudian dengan pusat PPA itu memang salah satu pasti dikontak polisi, itu udah pasti. Nah, dalam proses itu kan barulah terungkap dari pihak kepolisian juga kalau ini tentu tidak jatuh atau apapun, tapi memang mendapatkan kekerasan, kan begitu. Nah, dalam proses kepolisian dan sempat dipanggil beberapa kali, si bapak ini mangkir dengan alasan nggak ada anak-anak yang menjaga. Ini juga sesuatu yang sebenarnya kita sayangkan, karena ketika ibunya jadi korban kekerasan dan 4 anak yang masih kecil-kecil berada di tangan. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak.